judul. Pas nih kita recording. Ya. Nah, bagaimana melihat bisnis dropship di tahun 2022? Nah, bisnis utamanya Bro Arif ini kan di Baleo Mall ini kelihatannya wadah untuk para dropshipper ya, gitu ya. Mungkin bisa nggak cerita mungkin dari awalannya ini Baleo Mall ini konsepnya seperti apa sih yang mungkin teman-teman bisa melihat sebagai peluang untuk sebagai dropshipper di 2022 ini gitu, dan melihat bisnis ini bisa sebagai fondasi keuangan keluarga mereka lah gitu. Oke. Ya, berarti kita melihat potensi ya. Boleh. Kita mau lihat potensi ya. Ini saya tunjukin, boleh share screen ya. Boleh. Saya minta tolong Koleo untuk Bro Arif minta co-share co-host. Koleo. Bentar, ya. Oke. Silakan toh. Silakan Bro Arif. Nah, ini udah kelihatan ya layar ya berarti ya. Udah kelihatan layar, tes. Ya, mantap. Udah ya. Kelihatan. Silakan. Ini saya kasih tunjuk. Ini semua dropship ya. Jadi saya sih orangnya maksudnya lebih suka itu langsung show gitu ya. Jadi di kememberan saya mungkin yang udah tahu juga di Baleo Mall itu saya show orangnya ya, nunjukin gitu realnya seperti apa gitu ya. Ini orderan yang masih diproses ada sekitar 649 satu toko, yang dalam pengiriman ada 1144. Ini dropship, semua dropship. Wow. Ini semua dropship satu toko. Oke. Ini ada lagi yang dalam pengiriman 800, yang sedang dikirim 300. Ini juga semua dropship. Gitu ya. Ini ada lagi kalau kita buka yang di FB Ads itu totalnya 29.000 pengiriman, itu juga semua dropship gitu. Jadi ini yang teman-teman lihat ini yang orderan sekarang masuk ini ada sekitar berapa nih? 600-an lebih, 1.000 lah ya, 1.000 hari ini, sama ada sekitar 300, 1.300-an orderan, ini semua dropship gitu. Ya kalau dibilang, kalau kita bilang, Bro Arif, kalau kita ngomong dropship, mungkin ada beberapa kaum kolonial seperti saya gitu loh. Maksudnya apa sih dropship gitu loh? Boleh nggak? Secara sekilas saja gitu loh, buat pengenalan gitu. Oke. Kenapa bisa sampai kiriman sebanyak ini gitu? Dropship apaan sih? Benda apa sih itu? Boleh ya tolong Bro Arif? Oke. Ini coba saya coret-coret aja ya. Jadi kita ngobrol-ngobrol santai. Boleh santai Bro. Oke. Ini masuk belum sih? Oke, sorry, ini kayaknya macet semua nih, nggak pernah dipakai. Oke, jadi bahasa sederhananya gini deh, dropship itu ini kalau teman-teman lihat ya, ini saya ambil ya dari supplier ya. Boleh supplier itu mau offline, mau supplier itu online ya, mau supplier itu di tempat kita ada gitu ya, itu bisa kita ambil di mana aja lah supplier, nggak harus di Baleo Mall gitu ya. Tapi kebetulan karena memang saya member saya pemilik Baleo Mall, ya saya nunjuknya Baleo Mall gitu ya. Nah, jadi contoh bahasanya gini nih, saya ambil produk nih, misalnya di Baleo Mall tuh, ya harga 110 misalnya, ya kita jual di TikTok misalnya, kita jual 140.000, bahasanya seperti itu. Berarti kan ada selisih keuntungan 20.000, bahasanya ada selisih keuntungan, itulah yang kita ambil. Kayak gitu. Nah, jadi kita ambil barang dari supplier. Nah, ketika ada customer masuk ya kita tinggal teruskan orderan itu langsung ke si supplier. Suppliernya nanti akan kirim barangnya ke customer. Jadi kita nggak perlu beli barangnya harus ke tempat kita ya, tapi langsung ya dari dari
orderan masuk dari customer, kita teruskan ke supplier, supplier langsung kirim ke si customernya, bahasanya kayak gitu. Nah, kalau untuk keuntungan produk itu ya kita yang ngatur gitu kan. Kita yang atur apakah kita mau ambil keuntungan berapa, apakah kita mau naikin berapa, itu tergantung kita. Kalau saya sih beda-beda. Ada yang biasanya keuntungan bisa sampai 50.000, ada yang bisa keuntungan itu bisa sampai 100.000, ada yang keuntungan itu cuma 20.000, itu tergantung beda-beda. Biasanya kayak gitu. Oke, oke. Berarti orang-orang yang bergabung di Baleo Mall ini, mereka itu posisinya adalah dropshipper. Tugas mereka hanya menjual saja. Baleo Mall yang ngurusin dari A sampai Z. Intinya seperti itu ya Pak Bro Arif ya. Iya, benar. Gitu ya. Dan Baleo Mall cuma ambil fee pengelolaan itu aja ya. Ya, kalau dari Baleo Mall sendiri sih kita cuman fee itu kebanyakan di ini ya, kebanyakan kita fee itu dibebankan ke supplier. Oh, Jadi oke. dropshipper itu malah tidak ada sama sekali kena fee lagi, kebanyakan seperti itu. Jadi suppliernya yang dikenakan beban gitu ya, karena kan beban transaksi di Baleo Mall itu sangat kecil ya, sampai sekarang kita udah 1 tahun berjalan lebih itu hanya kena di 1,7% kayak gitu. Oke. Oke. Oke, berarti Baleo Mall ini mempertemukan antara vendor sama orang-orang yang punya niat untuk mau jualan, tapi nggak ada Betul, barang. Benar ya, betul, Bro ya? betul. Bro, sekarang berarti kan kita posisinya mungkin sebagian besar dari sini audiens itu kan adalah orang-orang yang pengen, mungkin ada yang punya tambahan usaha atau pengen jualan barang yang lebih, mungkin mereka sebenarnya udah punya market atau belum punya market gitu ya. Nah, Bro, anggaplah saya seorang pemula gitu loh, ya kan, dan saya pengen jualan nih di Baleo Mall gitu loh. Step by stepnya seperti apa sih gitu loh, sebagai seorang dropshipper untuk memulai gitu loh, mentalitasnya, cara kerjanya gitu loh, sehingga oh saya harus mulainya kayak gini toh gitu loh. Boleh dong Bro? Ya, jadi sebenarnya sih kalau kita mau mulai ini ya memang yang pertama udah pasti perangkat lah ya, perangkat dulu. Perangkatnya harus ada. Ya kalau perangkat kan contohnya misalnya laptop itu ya. Kalau ada sering pertanyaan sih yang masuk ke saya itu gimana kalau kita mau dropship menggunakan handphone, bisa apa enggak? Nah, kalau saya sih lebih menyarankan itu menggunakan benar-benar menggunakan laptop. Kenapa? Karena kalau menggunakan laptop itu ya fitur-fitur banyak yang kebuka lah bahasanya kayak gitu ya. Tapi kalau dari handphone itu banyak fitur yang enggak kebuka. Itu yang pertama. Terus ya udah yang kedua pasti jaringan internet. Sebenarnya sih cuman itu ya modal utamanya tuh yang paling harus kita dukung untuk perangkat itu internet sama laptop. Terus kalau uang itu modal itu menyesuaikan ya. Kalau di kita dropship itu menyesuaikan. Menyesuaikan dalam arti gini, kamu mau dropshipper yang sehari modalnya bisa sampai ratusan juta ada, yang mau dropship yang modalnya cuma 1 juta ada, yang dropship modalnya cuma 500.000 juga ada kayak gitu. Artinya modal ini kita menyesuaikan dengan kondisi kita. Kalau saya sih lebih kayak gitu ya. Karena dropship ini kan artinya kita hanya ngiklan, terus habis itu kita hanya apa namanya jualan, bisa jualannya di Tokopedia, bisa jualannya di Shopee, bisa jualan di Bukalapak, jualan di Lazada, jualan di TikTok, jualan di Facebook Ads, jualan di Instagram Ads. Kita bisa jualan di semua lini, kan lebar ya. Bisnis online ini sangat lebar sekali kalau kita bicara bisnis online gitu ya. Nah, kita mau jualannya di mana kayak gitu. Itu sih. Nah, tergantung lagi kapasitas modal kita ini tadi mau menyesuaikan. Kalau modalnya gede, ya otomatis keuntungan cuannya juga bisa gede kayak gitu kan. Tapi kalau modalnya terbatas gimana ya? Terbatas juga nggak masalah karena juga saya pertama kali dropship modalnya cuma 700.000 gitu. Contohnya gimana? Misalnya saya maksudnya beli barangnya dulu baru nanti lebih murah, atau kalau quantity beli banyak lebih murah makanya modal kalau gede bisa beli lebih murah, atau bagaimana? Enggak. Jadi gini, misal contoh ya, ini saya coba share lagi ya berarti ya. Boleh, Saya share siapa? lagi, share lagi. Oke, ini contoh misalnya lah saya bilang ini kalau kita bicara ads iklan.
Kalau kita bicara iklan, misalnya kita ada budget iklan, misalnya anggaplah 500.000. 500.000 itu bisa mendatangkan, misalnya kita bilang closingan 100 gitu. Ya udah, berarti itu udah habis gitu. Uang kita 500.000 hanya untuk mendatangkan closingan misalnya 500 udah habis gitu kan, 500 leads misalnya atau 100 lead udah habis gitu. Tapi ketika kita punya budget yang lebih besar, mungkin kita bisa datangkan misalnya ribuan order kayak gitu. Ya bahasanya itu yang pertama. Terus ketika kita ada orderan, kita kan perlu order ya. Kayak misalnya nih saya nih contoh Ya. ini nih sendal nih misalnya, sendal ini kan harganya 47.000 ya. Saya jual itu contoh misalnya ini saya jual itu di harga, kita cek di Ini sini. benar-benar bongkar rahasia dapurnya nih. Thank you banget nih Bro Arif. Kalau saya memang kayak gini modelnya, makanya membernya banyak. Jadi Jadi ini member saya pun jual, benar-benar tahu dong modalnya Balio Mallnya berapa ini. tahu kelihatan. Ini kan modal 61.000 nih. Ini modal Ya. 60 jualnya 61.000 ya. Tadi modal Terus 40.000. modalnya tadi 47.000. Berarti kan di sini keuntungannya sekitar 14.000. Untuk dropshipper. Ya, untung kita Itu udah 14.000. bersih ya. Karena Udah udah diatur bersih. pengirimannya ya. Tinggal kan kita menyesuaikan, misalnya kalau kita ada iklan, ada biaya-biaya yang kita tanggung, misalnya macam-macam lah, apa namanya, kita bikin konten pakai karyawan apa segala macam kan itu biaya. Nah itu tinggal kita sesuaikan aja. Tapi kalau keuntungan di sini itu kita sudah kita tentuin. Nah ini satu. Terus kalau misal contoh lagi saya kasih tunjuk ya, ini misal jaket. Ini jaket misal modal ya, modalnya ini harga 125.000 ya. Ini harganya yang ini 125.000, ini ada diskon dari platformnya, apa namanya? Subsidi dari platform, tapi harga jualnya yang asli ini 125. Harga jual 125, pengambilan itu di sebentar. Ini pengambilan barangnya cuman sekitar 75.000 kalau saya nggak salah ini. Berarti untungnya sekitar 40-an ribu ya, 45 ribuan lah. Oke. Ya kurang lebih kayak gitulah. Nah ini kan kita butuh modal. Modal yang pertama kita ngambil barang. Ngambil barang ini tapi bukan kita stok. Ngambil barang ini ketika ada orderan masuk, kita teruskan ke supplier, ini ada biaya. Nah modal yang kita pakai ini itu kan tergantung juga. Kalau kita modalnya gede, orderan kita banyak, berarti modalnya juga butuh banyak. Tapi ini tidak ada resiko. Ya, ya. Berarti hanya tinggal tunggu uang masuk dari customer karena mungkin lama, jadi dia harus pakai modal sendiri dulu buat beli Ya, dulu. betul, Gitu, ya. betul, benar. Iya. Oh, Bro Arif, kalau kayak gini, ini berarti ya harus Balio Mall ini punya barang yang sangat apa ya, ibaratnya ya, nggak terlalu red ocean juga dong, gitu loh. Bisa ngejaga Kalau shipper. iya, kalau kita sih di ini ya, kalau kita di Balio Mall kan kerjasamanya kan kita sama supplier ya. Artinya supplier kan dari Produsen hasil lah ya. produsen, supplier, impornya tangan pertama itu yang masuk di Balio. Jadi memang sih produk itu macam-macam ya Om Jimmy ya. Ada yang Road Asian, ada yang Blue Asian, itu memang ada gitu. Tergantung tinggal nanti si dropshipper itu kembali lagi memilih main produk apa. Nah, kalau saya pribadi sendiri itu memang ya saya sih berubah juga gitu. Bisa jadi ini mainnya kosmetik, bisa jadi nanti mainnya sepatu, bisa jadi mainnya ya apa yang bisa dijual saya jual gitu. Asal jangan dua manusia ya. Oke, Gitu oke. tuh. Bro, mungkin nanti Bro Leo juga mau tuh dijual tuh sama barangnya. Oke. Ini menarik nih. Tapi maksud saya tetap belum menyentuh nih seorang dropshipper nih, mentalitas mereka. Ini
ketika bertemu misalnya udah register, begitu dia lihat di Balio Mall semua ada gitu. Ibarat kayak saya ke pasar pagi, semua barang ada gitu loh. Ya kan? Bagaimana sih ngedidik seorang dropshipper untuk memulai kalau yang kayak gitu, memilih barang dan menentukan pasar yang dia mau jual? Ya, kalau saya sih biasanya ini ya, kita di Balio Mall itu kan selain menyediakan sistem, terus ada menyediakan fitur, kita menyediakan juga ada apa namanya, materi. Kita ada Oh, oke. menyediakan Ada materinya, trainingnya juga ya? ada trainingnya. Itu kita ada ratusan video tutorial di sana yang itu sebenarnya kalau apa namanya mereka mau benar-benar mempelajari itu ya insya Allah banyak yang berhasil dari sana gitu. Oke, oke, Tinggal oke. tinggal sih pemahamannya aja nih. Memang sih ya namanya materinya mungkin agak jelimet ya panjang ya. Itu memang ya butuh waktu biasa sekitar 1 sampai 3 bulan untuk orang memahami materi itu. Oh, karena Kayak gitu. dia diajarin cara beriklannya pun diajarin ya? Semuanya, Om. Jadi Wow. mulai dari cara riset produk, terus kita ngelihat produk tren apa, terus abis itu kita main, itu ada banyak sih. Jadi kita mau main produk jenis apa nih sekarang? Mau main produk tren kah? Atau kita yang menciptakan tren kah? Itu bisa. Tergantung kita yang cara mainnya gimana gitu. Nah kalau saya jujur saya nggak pernah nyari produk tren. Saya lebih main itu produk itu ya kita yang ciptakan tren gitu. Jadi gimana caranya kita cari produk baru yang belum tren. Nah ini yang kita hajar supaya jadi tren kayak gitu. Karena kalau kita main produk tren, kita bakal bersaing sama yang udah ngetrenin gitu. Jadi yang ngetrenin kita mau ngetren juga nih, ya udah saingan gitu. Tapi kalau kita mencari produk yang belum tren, terus kita trenin, kita duluan ini. Kita satu langkah di depan gitu. Bedanya itu sih. Jadi kalau saya pribadi lebih lebih apa ya? Produk itu saya yang nggak pernah ikut-ikutan sama orang, cari aja gitu. Saya riset gitu. Riset ya. Berarti memang Balio Mall membantu banget buat orang-orang dropshipper untuk mendapatkan suatu barang yang jual harga jual dan produknya bagus lah ya, saingannya sedikit lah ya. Nah, Saingannya banyak ngomong-ngomong, juga. Saingannya banyak juga tuh. tapi ngomong-ngomong Balio Mall ngelok gak sih yang kayak gituan? Misalnya satu daerah hanya bisa punya berapa dropshipper gitu, atau open market? Kalau sampai sekarang sih kita belum ini ya, belum ada apa namanya, belum ada ngelok ya di berapa dropshipper gitu ya. Kita masih open terus sih sampai sekarang. Nah, ya tadi saya bilang sih memang persaingan itu tetap ini ya, artinya ya kita memang bersaing di situ. Tapi sesama Cuma sendiri gitu. ya mau nggak mau kayak gitu kan, karena memang di sini kan ya kalau saya bilang sih sama member-member itu kita memang hidup ini ya berlomba gitu. Kamunya Tapi aja mereka siapa enggak. disarankan sih untuk kalau memang ada produk lain di luar sana juga boleh gitu loh. Boleh. Gitu ya. Jadi kalau saya kan orangnya ini ya apa ya, maksudnya opsional netral gitulah ya. Jadi kalau misalnya si dropshipper itu punya produk sendiri atau dia gabung ke Balio Mall dia sebagai supplier itu banyak. Yang dia punya produk ada, yang dia memang murni pure dropshipper ada juga yang dia cuma belajar dia ngedropship dari tempat lain ada. Jadi ya macem-macem. Nah, kalau saya pribadi itu sebenarnya lebih ke ya edukasinya sih. Nah, mereka gabung ke dalam gimana caranya mereka bisa punya income yang lebih bagus dari bisnis online, jadi lebih paham tentang bisnis online lebih ke situnya. Gitu. Makanya kalau di Balio Mall sendiri ketika saya ngisi materi itu pasti saya akan openan gitu. Kalau mungkin di pelatihan lain orang jarang yang berani ngebuka dashboard gitu. Tapi kalau di Balio Mall itu saya insya Allah sama teman-teman yang lain kayak Bong Afan gitu ya. Itu kita memang benar-benar buka dashboardnya kita gitu. Oh, oke. Wow, ini Ini saya. ada Mas Arli. Halo Mas Arli. Oh iya, salam kenal. Salam kenal Mas Arli. Saya sih memang kenal beberapa dropshipper juga yang lumayan ada namanya, tapi tidak dibuka. Benar kata Bro Arif sih, nggak ada yang buka dashboardnya mereka. Jarang. Mereka berani buka dashboard paling satu pas ketika mungkin lagi prepaid ya. Prepaid itu artinya ada teman dekat mungkin yang datang, mereka buka gitu, atau prepaid atau apa gitu mungkin mereka buka. Tapi kalau kita sih
Kalau aku sih lebih ngejaga nama baik aja ya Om Jimmy ya. Jadi aku nggak mau dicap sama orang tuh, maksudnya lo cuman bisa ngomong doang gitu, tapi prakteknya lo nggak ada gitu. Makanya sih untuk menghindari hal-hal seperti itu ya aku kadang show off aja ke mereka gitu. Ya udah kalau lo nggak percaya ini gue bisa gitu, ini gue buktiin ya, ini hasilnya kayak gini, ribuan order itu ada gitu. Nah ketika itu udah kita tunjukin kan mereka nggak bisa ngomong lagi, oh ya udah kalau gue gagal ya karena memang gue nya yang gagal gitu. Jadi bukan karena ilmunya nggak worth it, tapi karena lo nya aja yang memang nggak mau praktek gitu. Benar. Karena kan sensitif ya Om Jimmy ya. Jadi kadang kan kita kan apalagi kalau misalnya kita bikin pelatihan kayak gini, edukasi gini kan tentang bisnis online, orang itu akan lebih mikir ini mah orang cuma cari duit doang gitu. Orang cuma cari uang dari pendaftaran gitu. Padahal dia nggak bisa apa-apa kadang misalnya kan kayak gitu. Nah, sementara yang kita hindarin kan jangan sampailah kayak gitu gitu kan. Kalau cuma bisa ya jualan pendaftaran bukan jualan barang gitu ya. iya, nah makanya tapi ya kadang kan sebenarnya nggak gitu juga Om Jimmy. Ilmunya bagus sebenarnya. Banyak sebenarnya orang yang buka pelatihan itu ilmunya bagus gitu. Tapi sebenarnya tergantung dari orangnya juga ini yang ikut dalam pelatihan tersebut gitu. Nah, seringnya orang ini ketika dia ikut pelatihan, dia suka menyalah-nyalahkan. Ini pelatihannya nggak bagus, ini pelatihannya nggak bagus, ini orang itu yang sebenarnya nggak ini sih. Maksudnya orang itu suka menyalahkan gitulah. Padahal ketika dia menyalahkan kayak gini, ya nunjuk kayak gini, nih sebenarnya ketika dia nunjuk itu dia menunjuk dirinya sendiri loh. Kan balik tuh. Paham ya? Saya nunjuk ini kan balik lagi ke saya gitu. Benar. Ya kan? Kalau saya tunjuk kan dia balik lagi ke saya gitu. Benar. Nah artinya sih sebenarnya kembali lagi ke diri sendiri kalau saya gitu. Saya kalau ikut pelatihan ya udah, kalau misalnya saya rasa kurang secara ilmu, saya tetap berpikir positif aja, apa yang bisa saya ambil dari sini. Jadi jarang menyalahkan lah, intinya kayak gitu. Tapi kalau di sini nanti ada membernya Bro Arif, boleh ya tunjuk tangan ya. Saya kayak pengen di counter gitu loh, membuktikan gitu loh ucapan Bro Arif. Kalau orang yang lagi belajar di sini itu sudah menerima manfaat yang luar biasa. Tapi ngomong-ngomong Bro Arif, ya boleh tahu nggak total member aktif ada berapa Bro Arif? Kalau Baleo Mall dulu membernya di bulan kemarin tuh sempat tembus 40.000 member aktif. Aktif ya? 40.000 member pendaftar, 40.000 member pendaftar. Cuman kalau yang aktif kayaknya sih paling cuma sekitar 10%. 10%-nya aja ya. Masih worth it loh. Masih sangat bagus sekali. Karena ini hukum Pareto ya, kita ngomong ya. Nggak semua orang bisa ikutin ya. Kebanyakan kan jadi gini, bedanya gini. Dulu kan pelatihannya itu kan dulu kita seminar ya Om ya. Waktu seminar dulu itu kita harganya cukup mahal, 3 juta, sekitar 3.700.000 lah. Sebenarnya sih nggak mahal sih kalau saya bilang dengan pelayanan dan supportnya itu saya merasa nggak mahal gitu. Nah 3.700.000 ini kan yang ikut mungkin orangnya itu beda ya, secara mentality dan mindsetnya beda gitu. Dengan yang sekarang harga pelatihannya itu ada yang di 697. Nah, kebanyakan yang di 697 ini mereka hanya ikut-ikutan kayak gitu. Jadi, apa sih Baleo gitu ya? Apa sih Baleo Mall? Apa sih bisnis online dropship nih? Ya udah gue daftar deh, daftar, tengok. Kayaknya gue nggak mau praktek deh, udah tinggal. Kebanyakan kayak gitu. Nah, tapi kalau yang di 3.700.000 itu hampir 80% aktif. Itu ada sekitar 3.000 member itu aktif semua waktu itu. Berarti saya sama Bro Leo harus ngubah. TDA Jakbar ini kalau bikin webinar harus bayar. Karena ketika dia ngomong gratis, punya ilmu biasa-biasa aja. Ya, kadang kan orangnya berpikir kayak gitu kan, Om. Artinya ketika dibikin gratis, orang itu ngerasa nggak menarik gitu. Ya, benar. Ini psikologi ya. Psikologisnya. Oke. Gitu. Saya pengen balik lagi ceritanya Bro Arif sebagai seorang dropshipper deh. Awal-awal susahnya seperti apa sih seorang Bro Arif memulai sebagai dropshipper? Jangan orang lain ya.
Bu Ya, Arif? ya susahnya paling kurang tidur itu doang sih. Kurang tidur, terus ya kita lebih di depan komputer, terus Apa aja yang mungkin dilakukan tuh kalau di depan komputer? ya kalau di depan komputer pertama pasti ngedit, terus udah ngedit konten. Kalau dulu kan belum ada tim ya, jadi waktu kita Ya, masih sendiri itu kan beda lah. Kita yang ini bedanya kita jualan sama bedanya kita bisnis ya. Kalau jualan itu kita ngurus semuanya sendiri gitu kan. Artinya benar. yang balas chat kita, yang upload produk kita, yang buka toko Yang bubble wrap kita, kita, yang bubble wrap-nya kita, yang kirim ke ekspedisinya kita, itu namanya kita jualan, pedagang kan gitu. Tapi ketika benar-benar. kita sudah punya tim, oh ada yang handle, ada yang handle, ada yang handle, maka itu udah masuk ke kategorinya bisnis gitu. Nah nanti ada Oke. lagi yang lebih tinggi lagi yaitu bisnis di dalamnya ada bisnis. Nah itu seperti contohnya yang kita coba bangun di Baleo Mall. Jadi di dalam Ya Baleo itu Mall tuh makanya kenapa. Ya gimana? Lanjut di, lagi. di dalam Baleo Mall itu ada supplier, supplier ini kan berbisnis, ada dropshipper, dropshipper ini berbisnis. Nah Baleo Mall-nya ini bisnis, berarti bisnis di dalamnya bisnis. Ketika bisnis suppliernya besar, dropshippernya besar, Baleo Mall-nya ikut besar. Kayak gitu. Mantap banget. Nih, teman-teman yang dengar boleh dong tolong kasih emoticonnya, tepuk tangan atau jempolnya. Saya mau lihat teman-teman mana jempolnya dulu nih. Sebelum saya lanjut nih. Gitu. Top lah Balai Mall. Oke. Aku aja udah Jadi, jalan. kalau saya boleh rangkum sampai tahap ini adalah Baleo Mall ini tercipta karena melihat kesusahannya seorang Bro Arif waktu jadi dropshipper. Betul. Benar ya? Jadi Ya. Baleo Mall itu udah membuat kontennya, udah siapin pengirimannya seperti apa. Ya, jadi mereka fokus sama satu bidang aja, penjualan. Benar ya berarti ya? Betul. Jadi kesulitan saya ketika saya menjadi dropshipper itu kan yang paling pertama itu saya kesulitannya mencari supplier. Udah dapet supplier, kesulitannya di sistem, nggak bisa resi otomatis. Terus udah dapet nanti resi otomatis, kesusahannya lagi di cek stok. Jadi memang problem-problem ini yang sulit kita rasakan ketika di dalam Baleo Mall ini, di dalam bisnis dropship, yaitu salah satunya itu. Nah dari kesulitan-kesulitan itu coba deh kita bikin jadi platform. Nah cuma kedepannya sih harapannya bukan hanya sampai di menyelesaikan masalah kesulitan dropshipper, tapi Baleo Mall ini lebih lagi sebagai platform yang bisa benar-benar itu memfokuskan ke penjualan gitu. Jadi kita sebagai produsen itu kan repot ya. Artinya kan kita harus mikirin produk apa yang harus kita launching, manajemen launching juga itu ada gitu kan. Artinya ada 10 produk nih yang mau di launching, nggak mungkin 10-10-nya langsung di launching, nggak. Pasti dia akan spend. Yang mana dulu, yang belakangan yang mana. Nah ini kan mereka harus pikirkan. Itu sebagai supplier biasa kayak gitu. Terus juga masalah produksi, masalah stocking, itu kan juga sangat repot. Masalah packing itu sangat repot. Nah harapannya sih Baleo Mall ini ke depan itu memang jadi platform yang supplier itu ya udah kamu fokus, coba deh kamu fokus ke ini di produksi inovatif, kreatif, ciptakan produk-produk yang bagus, ciptakan produk-produk yang unik, ciptakan produk yang bermanfaat dengan harga yang kompetitif. Terus serahkan masalah pemasaran kepada dropshipper Baleo Mall. Itu sih harapannya bisa kayak gitu, tapi ya kita doa aja. Nggak apa-apa, semua niat yang baik pasti kan diizinin sama Tuhan. Iya, amin. Kan kita ngomong peluang dropship di tahun 2022 gitu loh. Menurut Bro Leo, Bro Arif, dropshipper ini sebenarnya mereka itu bisa sih menggantikan mata pencarian utamanya. Misalnya kita ngomong dari level kita ngomong dari level yang penghasilannya UMR sampai level yang penghasilannya manajer. Peluang dropshipper itu bisa nggak sih menggantikan income jadi income utama? Ini tadi saya bilang saya kan dropship juga ya Om Jimmy ya. Artinya kan saya dropship juga di sini Om Jimmy. Nah ini saya punya tim sekarang untuk dropshipper saya itu 24. Padahal sendiri nggak punya pabrik, nggak punya barang, nggak punya apa namanya, nggak ada juga yang nge-packing, nggak ada. Ya di sini 24 itu hanya tim CS,
tim yang ngerjain orderan yang neruskan ke supplier, tim keuangan, tim konten, Barangnya ya emang nggak ada, ya? administrasi. Barangnya di supplier semua gitu. Kita hanya fokus ke penjualan gitu. Di sini saya punya ada 24 tim dan ya tim saya tuh ada yang gajinya sampai Ini kita bedain ya, dropshipper sama Baleo Mall ya. ya, ini saya dropship ya. Ini kacamata saya Dropshipper sebagai ya. dropship ya. Ya. Kacamata saya sebagai bosnya dropship, Pak. Maksudnya ownernya dropship gitu ya. Jadi saya Ownernya dropshipper tapi dibisniskan gitu ya. Karena kan dropshipper nih tapi saya bisniskan gitu ya. Nah, saya punya 24 tim, itu ada yang timnya sampai bulan kemarin tuh tembus gajinya 10 juta gitu. Tim saya. Dropshipper bisa ngegajiin orang sampai 10 juta. Iya. Tim Dan total karyawannya? Ini kepala untuk keuangan saya 7 juta gajinya. Total karyawan kok? 24 sekarang. 24. Jadi dropshipper pun bisa jadi sebuah perusahaan gitu ya. Dropshipper jadi bisnis. Jadi bisnis. Iya, jadi bisnis gitu. Jadi bisa gitu, bisa. Nah, tergantung lagi cara mindset ya. Ini kembali lagi ke mindset ya. Makanya kalau kita bicaranya tadi adalah kamu mau jadi dropshipper, tapi yang dropshipper itu cuman hanya sekedar kamu yang upload, kamu yang jual, kamu yang mikirin semuanya sendiri, terus kamu nggak mau maju, nggak mau ningkatin skill, ya sebatas sebagai pedagang lah kamu. Tapi cukup nggak? Cukup. Ya ada itu anak SMP yang omsetnya 100 juta, dia ngerjain semuanya sendiri, ada di Baleo Mall. Ada. Ada yang anak SMA itu si Sony omsetnya 300 juta, ada. Nah, itu ada. Yang mereka ngerjain sendiri ada, yang mereka punya tim ada. Artinya tergantung lagi pola mindsetnya kita, mau seperti apa kita buat ini bisnis dropship ini. Apakah kita sebagai pedagang atau kita sebagai business owner. Kalau kita sebagai business owner, kita bangun tim, kita ciptakan banyak orderan, gimana caranya ini dropship bisa menghasilkan ribuan orderan. Nah, itu tergantung lagi cara pola mindset dan cara mainnya kita gitu. Jadi beda coba-coba dan benar-benar serius menjalankannya ya. Iya. Ya sekarang kita hitung-hitungan aja gini kok. Kita hitung-hitungan. Misal lah, kita tadi yang saya tunjukin misal rata-rata profit per produk 15.000. Kalau kita kali sehari 1.000 orderan. Ya, 1.000 orderan. Berarti kan sehari 15 juta. Benar ya? Benar. Kalau dikali 30, berarti sebulan 450 juta profit. Potong karyawan 100 juta deh, gede deh. Masih untung 350 juta. Nah, sekarang kamu kerja di mana bisa berpenghasilan 350 juta gitu. CEO-nya Garuda. Itu bisa gitu ya. Udah aku bacain. Aku siap. Gimana? Aku lanjut ya. Aku lanjut ya, Bro. Lanjut. Di sini ada yang nanya nih dari Bro Jack nih, mau nanya ya. Apakah supplier di Baleo Mall jualan juga di marketplace? Kemudian yang kedua, bagaimana caranya membedakan supplier dan dropshipper di marketplace gitu. Jadi supplier itu juga boleh aja dia jualan ya. Jualan, supplier juga jualan di marketplace. Tapi kan mereka juga mereka jualan, kita juga jualan. Artinya kan gini, traffic itu kan banyak ya. Kita mungkin kan mikirnya, aduh kita ketika orang jualan kita nggak laku, belum tentu. Ya gitu. Ketakutan misalnya saya lawannya harga pabrik nih gitu loh. Gimana? Karena kan gini, sebenarnya kalau kita pergi ke pasar misalnya, yang jualan cabai banyak nggak? Banyak. Yang jualan ikan banyak nggak? Banyak juga. Banyak juga gitu. Yang bahkan jualan ayam juga banyak. Kayak bal-balan juga ada di sana. Banyak juga ya kan kok. Artinya kan kalau kita bilang itu mah tergantung kita aja gitu. Kebanyakan orang sebelum melakukan udah berpikirnya terlalu jauh. Itu yang pertama. Jadi ini dia belum lakuin ini, dia belum praktek, dia belum melakukan, dia udah berpikir ini orang suppliernya jualan gitu. Gimana saya mau jualan laku? Dia belum coba tapi dia udah bisa memvonis. Itu yang menyebabkan orang kadang tertinggal. Yang pertama kalau menurut saya itu. Karena kalau karakternya saya praktek dulu. Gitu ya, saya praktek dulu. Belajar pun saya, misalnya saya belajar sama, misalnya ada saya guru gitu, saya belajar sama, saya akan praktek dulu. Praktek ketemu masalah, setelah praktek ketemu masalah baru saya discuss sama guru saya. Nah,
Kalau misalnya belum praktek, saya nggak akan mau nanya gitu. Nah, Oke. artinya gini, jangan munculkan pertanyaan-pertanyaan yang ketika kamu belum praktek. Masih berandai-andai nih. Oke. Karena itu ada tekniknya ya kalau mau belajar ya di Balio Mall ya. Iya. Ya ini kan tadi saya udah tunjukin juga sama Om Jimmy kan. Gak Artinya apa-apa, kan ini juga ada yang artikel yang menarik nih dari chat nih. Ada orang yang malah di Balio Mall jualannya lebih banyak dari supplier gitu. Karena memang ini bukan soal harga, ini bukan soal apa, ini benar-benar teknik marketing dan Balio Mall juga ngajarin gitu ya. Gitu ya. Kadang ya sekelas kayak kamu dropshipper juga kan, ngambil barang pabrik juga jualan kan sebenarnya kan di pasar kan. Ya, bener kan? Artinya sih gini, kalau masalah harga itu kan beda supplier, beda kebijakan. Artinya ada supplier itu yang mengatur rule of the price lah kita bilang ya. Jadi ada aturan harga yang mereka tuh biasa menetapkan harga, misalnya harga jual minimum di pasaran itu berapa. Ada yang menetapkan seperti itu. Ada yang mereka memang main main terabas, gambling itu ada. Jadi semua dropshipper terserah, yang penting aku kasih harga segini, lo mau jual lebih tinggi, mau jual lebih rendah, itu ada yang seperti itu. Nah, tinggal kita cak dari si dropshipper ini mau main dengan supplier yang seperti apa. Dua-duanya punya kelebihan, dua-duanya punya kekurangan. Saya pernah main di keduanya. Kalau saya bilang, saya main yang suppliernya menetapkan harga pernah. Ya, saya main di supplier yang tidak menetapkan harga, yang harganya bisa hancur-hancuran di pasar juga pernah gitu. Dua-duanya punya kelebihan dan dua-duanya punya kekurangan, dan kedua-duanya bisa untung gitu. Kedua-duanya bisa untung. Tetap cara mainnya kita aja nanti itu di lapangan gimana. Dan itu gitu khusus untuk para member Balio Mall. Bro, yang membedakan Balio Mall dengan para bisnis dropshipper yang lain apa sih? Aduh, apa ya? Ya kalau saya sih yang pertama mungkin update ya. Jadi kita sih lebih ke updatean. Jadi materi itu kita update karena kan bisnis online ini kan dinamis ya, cepat banget gitu. Kayak sekarang kan TikTok Shop itu kenceng banget. Terus beberapa tahun yang lalu marketplace, beberapa tahun sebelumnya Facebook Ad gitu ya. Jadi memang ada perkembangan-perkembangan dari bisnis online ini yang harus kita ikuti terus gitu, dan itu mengikuti satu perkembangan bukan hal yang mudah. Kita harus mempelajari algoritma, kita harus mempelajari gimana teknikal yang tepat dengan budget yang minimum tapi menghasilkan cuan yang cukup tinggi kayak gitu. Nah, di Balio Mall sendiri itu kita sih lebih sering ke update-nya. Jadi member itu benar-benar kita ada update ilmu lah bahasanya. Nah, kita kasih misalnya kayak sekarang ada materi TikTok, kita kasih gratis gitu ya. Nanti juga kemungkinan di bulan ini juga nanti akan ada update lagi materi TikTok lagi. Artinya apa yang kita pelajari, kita praktekkan, menghasilkan, itu kita akan coba tuangkan ke member. Itu sih. Itu yang pertama. Sebenarnya mau belajar juga ya, mau ikutin perkembangan zaman juga ya. Ya, tinggal membernya dong. Kok kita kasih ilmunya, apakah dia mau praktek apa enggak kan gitu. Nah, dari segi ilmu kita coba update, terus dari segi sistem juga kita usahakan untuk mengupdate juga menyesuaikan kebutuhan dropshipper itu apa. Itu. Terus kalau dari produk sendiri ataupun supplier itu kan random banget ya. Ada memang yang harga produknya lebih murah di Balio Mall. Ada juga produk yang harganya lebih mahal di Balio Mall. Jadi memang tergantung gitu, tergantung dari si suppliernya gitu. Cuma memang kalau produk-produk brand yang masuk ke dalam Balio Mall itu pasti lebih murah. Tapi kalau produk-produk impor atau produk impor sih, terutama produk-produk impor itu udah pasti kadang lebih mahal kayak gitu. Oke. Ini ngomong-ngomong soal supplier nih, Bro. Ini ada pertanyaan, kalau mau jadi supplier atau vendor Balio Mall, syaratnya apa sih, Bro Arif? Ya, yang pertama kalau kita syarat itu udah pasti stoknya harus real, barangnya memang ada, bukan dropshipper kayak gitu ya.
Terus harganya juga secara ini kan mau dijual lagi oleh para dropshipper, itu harganya harus kompetitif ya, artinya kena lah di market gitu ya. Nah, terus juga secara stoknya itu harus kuat kayak gitu. Jangan sampai si dropshipper ngejual, dia ngiklan, dia optimasi, terus stok suppliernya nggak kuat kayak gitu. Ini saya baru nolak Iya. 400 Kayak buat orderan. 400 orderan. Ya, ini saya Kalau tunjukin ya. sepatu 400, ya kan? Coba Ya, ini tunjukin, Bro Ari. saya tunjukin ya. Ini saya baru nolakin orderan nih. Tuh, kan? Bentar. Berarti kalau mau Ini jadi supplier harus siap-siap ya. ini saya baru nolakin. Tuh, batal semua tuh. Ini batal semua tuh. Karena barangnya Tuh. emang nggak ada ya. Habis barangnya tuh. Tuh batal semua nih, barangnya habis. Dibatalkan ini barangnya habis. Tuh. Sampai Oke. nih. Tuh. Nih, sorry, ini. Nah, ini barangnya habis. Jadi biasa sih kalau kayak gitu mah biasa gitu. Ya, Biasa ya. biasa. Artinya Karena kalau ini udah ya kan semua pada belanja ya. ya, artinya sih Gitu. kadang kan ada orang yang baru mulai nge-dropship ya kan. Terus habis itu dia baru dapat orderan 2, 3 terus dibatalkan. Terus dia langsung loyo apa ya bahasanya lemes gitu ya. Ya mungkin dia belum pernah nih dapat orderan, giliran dapat orderan batal gitu kan. Aduh, Rasanya gimana gitu. Belum ngerasain yang batalnya sampai 1000, batalnya sampai yang ratusan, itu belum ngerasain. Kalau saya mah udah biasa kayak gitu. Gitu ya. Udah tutup mata aja ya. Iya, ya udah batal ya udah gitu. Main lagi besok, mudah-mudahan nggak batal kan gitu. Tapi ya biasa sih. Oke. Bro, kalau boleh bilang tadi kan teknikalnya itu semuanya orang udah tahu dropshipper gitu ya kan. Yang penting perlu belajar, ikutin aja yang di tutorialnya. Yang penting serius, jangan coba-coba. Nah, persiapan sebelum masuk Baleo Mall secara mindset nih, saya ngomong secara yang non skillnya gitu. Apa yang paling utama? Tepatnya tadi kan sempat ngomong berani, konsisten gitu ya. Tapi apa yang kira-kira sebagai modal dasar buat mereka tuh pribadi itu mantap gitu kamu jadi dropshipper? Circle lingkungan ya, kalau saya bilangnya circle lingkungan. Jadi kalau kebetulan ya alhamdulillahnya kalau saya sekarang di Solo pun circle-nya ada Mas Arli, ada Bung Afan, yang memang mereka circle para struggle semua ya. Artinya kalau udah bisnis udah ini ya bener-bener ditekunin gitu kan. Jadi circle ini kalau menurut saya sangat penting sih Om Jimmy ya. Karena memang benar kata pepatah, kalau kita berteman sama orang yang jual minyak wangi, kita ikutan wangi, itu benar gitu. Nah, tapi ketika kita jualan dekat sama nelayan ya kita bau ikan, bau amis gitu kan. Itu sebenarnya beneran gitu. Yang saya rasakan ketika saya circle-nya orang-orang yang positif, orang-orang yang bisnis, orang-orang yang bergerak di bidang bisnis online, kita terikut gitu. Walaupun kita awalnya nggak pandai, nggak tahu apa segala macam, nggak ngerti ya. Tapi ketika kita circle-nya di situ, kita jadi ngerti. Itu yang pertama. Apalagi kalau kita benar-benaran mau terjun. Nah, ini circle ini sangat berpengaruh. Tapi kebayang ya kalau misalnya, ya ini hanya pemikiran saya ya. Kalau misalnya nih saya mau terjun ke bisnis online, tapi circle saya ini orang-orang para pekerja. Nah, itu bertabrakan nih. Pasti langsung dibilang apa sih yang kamu kerjain itu, udah yang jelas-jelas aja lah, yang pasti-pasti aja udah kerja dapat gaji kan gitu. Nah kan itu kan yang mungkin akan kebentuk yang pertama. Terus ya dukungan dari circle ini beda. Kalau circle-nya kita sama, itu dukungannya pasti beda sama orang yang nggak satu frekuensi tadi ya. Kalau misalnya kita circle-nya pekerja ataupun orang-orang yang nggak ingin maju, terus kita mencoba bisnis online, ya tadi orang-orang yang nggak ingin maju ini pasti bilang, apa sih yang kamu kerjain, udah nggak jelas ya kayak gitu. Dukungan sih, circle ini bisa membentuk dukungan juga. Selain kita bisa semangat belajar bareng, ketika circle-nya nggak mendukung, itu juga berat. Bro, Ya.
ini kayaknya juga ada pertanyaan nih dari beberapa member TDA nih sempat masuk ke chat saya nih, ya kan? Kan mereka nanya, itu Baleo Mall tuh ngambil supplier dari mana aja sih gitu. Terus nanya, itu yang lagi ngetren itu di Baleo Mall dan memang mengkhususkan pada beberapa item kah gitu loh. Atau memang misalnya lagi trennya sekarang barang apa gitu loh, atau nanti mungkin fashion, nanti mungkin jewelry atau mungkin aksesoris gitu. Apa Baleo Mall yang akan bantu menentukan tren itu? Enggak sih. Jadi kita sih di sini sekali lagi pihak ketiga yang berusaha untuk netral, senetral mungkin ya. Artinya kita di sini menyiapkan wadah untuk para supplier sama dropshipper ini ya. Kita edukasi ke supplier, apa sih kebutuhan dropshipper, apa sih kebutuhan untuk supaya produk kamu bisa diambil sama dropshipper, itu kan kita edukasi. Tapi kalau untuk supplier yang tampil ataupun supplier yang produk apa yang dimunculin, itu sih kita nggak pernah menentukan produk ini bakal winning atau enggak. Jadi biarkan si dropshipper itu meriset dengan sendirinya. Bahkan di Baleo Mall itu tidak ada fitur ulasan kayak rating, itu nggak ada gitu. Jadi memang kita edukasi, kamu coba riset gitu, kamu pelajari produk ini gimana. Karena kekuatan riset ini ketika kamu itu udah menyatu sama diri ya, bahasanya apa ya, udah terbiasa ya, itu memang dahsyat gitu. Jadi nggak di Baleo Mall pun produk apa aja yang dilihat di jalan, oh ini kayaknya bakal winning, kuat, instingnya jadi kuat gitu. Karena keterbiasaan tadi meriset tadi itu. Dan itu Ya, di training ya, sebenarnya di Baleo Mall udah diajarin ya bagaimana meriset. kita ajarin, tapi itu sebenarnya nanti terbentuknya itu karena jam terbang juga sih Om Jimmy. Experience-nya. Jadi kita ajarin sekilas, kalau dia sering riset, itu akan terbentuk dengan sendirinya gitu. Kemampuan riset feeling. Kalau riset itu feeling ya. Jadi ya memang ada data statistik, ada data yang harus dibaca. Misalnya kalau di data itu biasa CTR ataupun klik, itu yang akan dibaca per beberapa tayang, itu dia akan baca. Tapi kekuatan pertama itu mata itu nggak bisa bohong gitu. Produk ini kemungkinan winningnya kuat apa enggak itu dari riset itu tadi, jam terbang tadi sih. Semakin lama jam terbangnya itu semakin kuat. Oke. Jadi saya coba rangkum sebagian dulu. Sebagai seorang dropshipper, mentalitas yang tadi harus disiapkan yaitu circle-nya dulu, lingkungannya. Ya. Gitu ya. Karena setelah dia ada circle dukungan itu lebih gampang untuk menjadi seorang dropshipper ya. Betul. Benar ya. Nah, Bro, lu kan mulainya juga kayaknya hampir nggak pernah kerja sama orang ya, kalau dari ceritanya ya, gitu ya. Pernah. Tapi kayaknya nggak lama ya. Iya. Pengusaha gitu ya, mau usaha sendiri gitu loh. Tapi ada nggak sih dari teman-teman di member Baleo Mall itu yang memang bangsa karyawan gitu, yang berubah hidupnya gitu, yang mungkin lu bisa sharing ke kita sebagai inspirasi itu? Ya, banyak sih ya, kalau itu banyak banget ya Om Jimmy ya. Ada yang dia kerja dulu sebagai maintenance untuk simulator pesawat. Itu kan juga gajinya juga udah lumayan besar ya, simulator pesawat untuk para pilot yang setiap tes per berapa bulan kan mereka harus masuk ke simulator tuh testing ulang kondisi. Nah, itu dia kerja di bagian engineer-nya, itu resign. Ada yang di BUMN dia resign, itu juga ada, macam-macam lah. Ada yang latar belakangnya ustadz juga ada yang pelajar juga ada. Jadi memang ada yang bahkan dia manajer pabrik juga ada gitu. Kang Ridwan itu manajer pabrik, perusahaan asing lagi itu, dia gajinya juga lumayan tinggi, itu dia resign. Terus tapi resign-nya setelah udah berhasil ya, udah gaji dia itu udah ketutup, dari bisnis online-nya udah lebih gede, dia resign gitu. Nah, itu banyak sih yang kayak gitu. Cuman tadi circle-nya mungkin sering-sering gabung lah sama teman-teman yang berbisnis online ini kan, sering-sering ngumpul, atau ngumpul kan nggak harus ketemu ya. Kalau sekarang ini kan kita ngumpul nih. Jom. Ini kan ngumpul terus kebentuk aura-aura positif kan untuk berbisnis online. Nah, ini yang sebenarnya perlu
terapkan gitu. Jadi sesama entrepreneur, sesama pembisnis online saling kumpul, Zoom bareng ya, terus tukar pikiran, ada masalah di-share, aku punya masalah ini gimana, aku punya masalah ini gimana, ini yang perlu dibentuk gitu. Nah, ketika punya masalah ini saling share ya pasti bagus ke depannya kayak gitu. Oke. Ada nggak sih satu cerita yang paling membuat tuh terharu gitu, mereka itu sukses gitu, yang dalam kondisinya seperti apa, membuat tuh sampai sekarang terharu gitu ngedengarnya, bahwa Balio mau tolong orang gitu. Apa ya? Ada beberapa sih ya kemarin. Itu satu dah. Contoh satu itu yang kemarin dia disabilitas ya. Jadi salah satu penyandang disabilitas, dia itu ikut pelatihan Balio Mall, terus alhamdulillah kalau saya lupa juga ya kadang ya, kalau nggak salah itu saya gratiskan akhirnya. Pas saya tahu itu saya gratiskan, terus ikut pelatihan, saya dibimbing sama Kang Ridwan. Alhamdulillah itu dia kemarin ngomset ratusan juta. Itu cukup menyentuh sih. Terus satu lagi ada pedagang somai keliling yang dia tinggal dikontrakan itu sampai 5 orang dan kontrakannya cuma kecil banget ya. Itu ikut pelatihan bisnis online di tahun 2018, sekarang sudah bisa bangun rumah. Itu alhamdulillah itu ada. Dan itu ya cukup ini ya, maksudnya cukup menyentuh banget ketika kita datang ke rumahnya gitu ya, terus dia bilang inilah hasil dari belajar bisnis online gitu kan. Ya kita terharu banget gitu kan. Apalagi sampai ya disiapin segala macam. Mungkin dia ngerasa apa ya, berterima kasih lah gitu kan. Ya sebenarnya saya sih malah canggung gitu kan. Cuma kadang member ya kayak gitu kan. Ada yang datang kita ke rumahnya, inilah hasil dari bisnis online gitu kan, terus apa namanya, disediain ini itu ya, itu terharu sih, itu saya sampai terharu banget di itu Purwanto sih, orang dari Tegal, itu luar biasa. Itu Dia nggak dari bisa pedagang somai keliling soalnya pakai sepeda, yang pakai sepeda ya. Jadi pedagang somai keliling yang pakai sepeda, itu saya tanya kan, dia dagangnya daerah Jakarta ya, dia ikut sama orang juga gitu. Itu seharinya dia penghasilan di 200.000, kadang 100.000 dagang somai gitu kan. Kadang kalau pas rame 200, pas sepi kadang 100 gitu kan. Nah, ya istrinya di kampung, dia jualan di ibu kota, penghasilannya pas-pasan. Pada waktu itu juga rumah masih ngontrak kan. Nah, ikut bisnis online, saya tahu nih, dikasih tahu pada waktu itu, saya dikasih tahu ini ada peserta dari Tegal, pedagang somai. Dia tunjukin lah kondisi kos-kosan, tapi sudah bayar. Jadi dia emang niat memang mau belajar gitu. Terakhir itu harga 3,7 itu. 3,7 pada waktu itu. Jadi memang dia niat ya, dia memang niat belajar. Nah, terus habis itu saya bilang, saya kan nggak tega juga waktu itu ya. Kamu emangnya belajar bisnis online ini udah punya laptop? Saya bilang kayak gitu. Terus dia bilang, saya belajar aja dulu katanya kayak gitu. Ini unik nih. Saya belajar aja dulu. Nanti kalau laptop saya pinjam katanya. Akhirnya karena saya ngelihat dia punya kemauan yang besar, waktu itu saya belikan laptop. Jadi uang dia yang daftar itu saya belikan laptop. Nah, pas dia datang di acara seminar itu saya kasih laptopnya. Laptop itu sampai sekarang disimpan sama dia. Itu luar biasa. Sampai sekarang 2018, berarti ini sekarang 2022. 4 tahun lebih. Sampai 2022 itu. Nah, Teman-teman itu kalau ada yang mau nanya nanti boleh di chat ya. Cuma aku mau nanya dong. Balio Mall sudah ngangkat harkat hidup orang banyak. Ada nggak sih misinya ke depan mau ngangkat berapa ribu orang lagi seperti ya kalau kita sih semaksimalnya aja Om Jimmy, maksudnya ya seberapa semaksimalnya kita lah gitu ya. Yang belum penting ada kita angka ya? Kalau target angka sih kita nggak ada, cuman seberapa maksimalnya kita bisa bantu ya insya Allah kita bantu. Itu sih. Jadi kalau ya sebanyak-banyaknya kita pingin bantu orang, tapi juga namanya manusia kan keterbatasan mungkin ya Om Jimmy ya.
Kalau memang kembali lagi ke orang personalitinya, kita berusaha setengah mati bantu orang, tapi kalau orang itu memang nggak mau sukses juga kadang berat gitu. Karena memang persaingan kan, orang juga berlomba gitu, bukan hanya mereka aja yang kita bantu, tapi kalau ada orang di luar sana yang nggak kita bantu pun dia memang punya keinginan sukses, itu mah bisa sukses kayak gitu. Oke. Ini kita kasih kesempatan dulu deh untuk Mas Ahwan. Saya edit dulu. Mas Ahwan Wiyardi. Boleh tolong dibuka audionya, Mas Ahwan, dan kameranya. Mas Ahwan raise hand, kenapa nih? Apa dia mau nanya atau apa nih? Nah, oke, kita lanjut dulu deh. Mungkin ini masalah teknis ya. Nanti kalau dia sudah online, kita coba masuk lagi. Nah, tadi ini ada Pak Budi Pempek Opa nih, teman saya nih, dia produsen pempek nih. Nih, Balio Mall ada bisa masukin suplai makanan nggak sih ke depannya? Sebenarnya kalau kita bilang makanan bisa-bisa aja gitu, karena tergantung ya. Kemarin itu kalau di Balio Mall tuh unik ya. Jadi kan ada yang memang dia hanya belajar ilmu online-nya aja ada. Ada yang dia itu memang supply produk ada kayak gitu ya. Nah, ada yang supplier belajar ilmunya gitu kan. Ada yang di Balio Mall itu jualan sayur. Ada. Sayur. Tapi dia gini, maksudnya gini. Dia Jadi dia belajar, tapi dia punya sayur, dia juga usahanya sayur. Nah, sayur itu dia online kan habis itu, Om Jimmy. Nggak lihat Balio Mall. Nggak lewat Balio Mall, tapi ilmunya dari Balio Mall. Tapi kayak gitu. Bro biasa aja, malah seneng. Biasa aja, kita mah ya dia malah infoin, maksudnya Om saya jualan sayur nih pakai tekniknya Balio Mall, berhasil ya alhamdulillah gitu. Artinya dia jual kemarin itu ikan asin sampai 500 kilogram. Wow. Jual ikan asin selama 1 minggu lebih, dia jual 500 kilogram ikan asin. Terus dia jual sayur-sayuran kayak apa, sayur bayam, cabai, bawang, itu dia jual gitu. Ikan pres gitu. Itu Mbak Nindya orang Surabaya, Jawa Timur. Nah, ada juga yang pernah jual buah, itu omsetnya ratusan juta juga, Om Neo di Jakarta. Itu. Nah, itu ya mereka hanya ambil ilmu, praktekkan, coba dipikir, maksudnya di ini ya, dicoba nih, kira-kira nih produkku bisa nggak ya gitu ya, di online kan gitu ya, awalnya kan gitu kan, kira-kira produk ini bisa nggak di online kan ya, tes gitu, posting, pakai ilmunya Balio Mall, diposting, di apa segala macam, diiklanin mungkin apa, ternyata ada yang beli kan gitu mungkin kan, nah akhirnya diterusin, dimaksimalin, ya itu sih. Oke. Pak mau nanya lagi, kalau kita lihat 5 tahun ke depan, Balio Mall itu akan seperti apa sih visinya? Kalau kita bicara 5 tahun sih saya belum tahu ya, karena tadi sih mungkin terlalu jauh banget ya, karena kan tadi perkembangan bisnis saat ini itu dinamis banget Om Jimmy. Benar. Bahkan hari ini kita punya planning, besok bisa jadi planning berubah karena dengan kondisi pergerakan yang sangat cepat. Kayak sekarang kita lihat, kemarin baru aja kripto, sekarang udah metaverse, NFT, udah NFT, kan kenceng banget tuh. Artinya dinamis banget nih. Ini nggak ada yang bisa keprediksi gitu. Apalagi kalau kita prediksinya terlalu jauh. Nah, yang pasti sih kalau saya targetnya ada. Target itu sih kemungkinan ke depan saya lagi mempelajari tentang regulasi ekspor. Jadi kebutuhan untuk kita ekspor ini apa sih gitu kan. Misalnya peraturannya apa, izinnya apa gitu kan. Nah, ini yang saya coba lagi dalemin, maksudnya pingin tahu gitu. Harapannya sih dari produknya Balio nanti ke depannya orang bisa ngiklan melalui Facebook ataupun Instagram atau menggunakan TikTok itu ke negara tetangga kayak gitu.
Jadi Ya. apa yang ada di Indonesia ini bisa dijual ke negara tetangga itu langsung ke end user kayak gitu. Misalnya apa handmade, barang-barang handmade kita kan banyak gitu ya. Terus kayak misalnya pakaian fashion juga kita nggak kalah sebenarnya, banyak yang unik-unik, banyak yang bagus-bagus kayak gitu. Nah ini gimana caranya barang ini bisa kita explore, aware ke negara tetangga lah paling enggak. Itu harapannya bisa sampai ke sana sih. Mantap, mantap sekali. Ini berarti membantu banget Indonesia untuk surplus daripada import terus. Tapi memang kita nggak bisa ini kok, maksudnya apa ya, barang impor nih memang China sih nggak ada ini ya, nggak ada lawan sih, memang Nggak ada luar lawan. biasa. Nggak ada Memang lawan. luar biasa ya, barang-barang di sana tuh memang luar biasa. Saya sampai geleng-geleng kepala, maksudnya barang di sana tuh nggak masuk akal gitu loh. Barang di sana tuh memang nggak masuk akal, tapi ya mau nggak mau kita juga harus berusaha ya, maksudnya mudah-mudahan lah Indonesia kedepannya juga bisa produksi ya, nggak bisa ngimbangin Cina, entah dari angel yang mana mungkin diambil yang unik-unik atau apa gitu. Karena kalau nggak kayak gitu kita juga bakal kegerus kan, Om Jimmy. Pasti kita akan minus terus, kita akan ketergantungan gitu. Karena ini juga sesuatu yang sering saya juga omongin ke orang gitu. Jangan fokus import gitu. Kita harus fokus sama apa yang jadi nilai tambah. Sorry nih aku yang jadi ikutan. Karena aku sangat concern soal ekspor ini gitu. Karena produk lokal kita ini sendiri itu sebenarnya banyak yang nggak kalah gitu. Bahkan kemarin saya baru ketemu orang pelepah pisang, batang pisang itu bisa diekspor ke Amerika gitu, dihargain. Jengkol itu bisa diekspor, pete bisa diekspor loh. Gitu. Bahkan ada daun-daun yang apa tuh bisa diekspor gitu loh. Jadi saya setuju banget kamu punya impian seperti itu. Pertanyaannya adalah lebih ke arah sorry nih, aku terus yang nanya terus nih, karena saya lihat dulu ada yang lain nggak nih yang mau nanya nih. Tolong dong. Jangan saya terus gitu loh. Saya doang yang dapat ilmunya nih. Oke, kita lanjut. Bro, bagaimana sih harapannya seorang dropshipper ini ke depan sehingga mereka itu sehingga tadi jadi dari mental pedagang jadi pengusaha gitu. Harapannya kayak gimana sih? Kamu nyarinya kayak gimana sih gitu? Kalau aku sih mikirnya apa ya, lebih ke ini sih, maksudnya ya kita bukan Superman gitu. Kalau aku sih lebih mikirnya bukan Superman, jadi aku nggak mungkin bisa ngebesarin omset sendiri gitu. Artinya kan aku pasti butuh tim, butuh orang-orang di sekelilingku yang ngebantuin aku mencapai apa yang aku targetkan ini kan. Nah, misalnya tadi aku punya target misalnya gimana caranya profit 1 bulan misalnya 1 M gitu. Ya itu nggak mungkin aku capai sendiri, nggak mungkin aku yang ngerjain orderan segitu banyak. Itu mah kalau 1 M berarti kan transaksi sehari paling nggak ya 1000-an gitu kan, 1000 transaksi. Masa ya 1000 transaksi kita kerjakan sendiri gitu kan. Balesin chatnya aja udah nggak tidur-tidur apalagi keriting gitu kan. Nah artinya kita bukan Superman ya, kita super tim lah. Ya, jadi yang kita bangun adalah tim. Jadi harapannya ke dropshipper yang di bawahnya di bimbing pun harapannya mereka juga mulailah ya yang punya tim sendiri gitu ya. Iya, kalau di Balio Mall sih kita kadang ajarkan, maksudnya kita edukasi gitu kan ke teman-teman. Jadi jangan kamu apa ya, mau kamu makan semua sendirilah, maksudnya mau semua itu kerjaan di tangan kamu gitu, mulai dari CS, mulai dari ngerekap order, mulai dari editing foto sampai buka toko itu kamu semua yang ngerjain gitu. Mungkin iya awalnya kan kita sebagai business owner mungkin kita perlu tahu gitu kan secara alur teknis itu seperti apa buka toko, seperti apa memproses orderan. Terus habis itu ketika ada customer chat itu yang baik seperti apa, terus ketika ada komplain itu seperti apa, ketika ada retur seperti apa, itu kita memang harus tahu sebagai owner gitu kan. Tapi ketika kita sudah tahu dan kita sudah sampai titik misalnya di sehari anggaplah 70 orderan, itu mah udah kalau sehari 70 orderan aja itu udah repot, itu udah makan waktu cukup lumayan gitu. Bisa seharian itu kita kerja kalau handle sendiri gitu. Karena pasti chat, balas chat, ngerjain orderan.
terus habis itu kita harus ada konten editing, iklan, pantau ini itu segala macam, itu pasti udah makan sehari 70 orderan itu udah sendiri gitu kan. Nah, gimana caranya kita mau ningkatkan lagi ke orderan ke 200 kalau misalnya 70 udah kewalahan gitu. Otomatis kita harus udah mulai tambah tim kan di situ. Ya, mulai deh didelegasikan job desk yang ringan, misalnya chat dulu. Chat kita kasih ke admin, cari admin, gaji admin. Nah, dengan adanya admin ini kita punya waktu luang sebenarnya, ya kan? Waktu luang ini kita bisa pakai untuk berpikir gitu, gimana caranya mengembangkan bisnisnya lebih besar lagi gitu. Jadi sebenarnya kita hire orang ini kan untuk mengurangi pekerjaan kita. Tapi bukan sebenarnya kita ketika berkurang pekerjaan, terus kita nggak mau mengembangkan. Nah kalau saya sebenarnya hire orang, ada yang kerjain, saya bisa pikir nih bisnis apa lagi yang mau saya kerjain gitu kan, atau pengembangannya gimana. Nah tinggal hire lagi kayak gitu terus. Dengan begitu bisnisnya bertumbuh kayak gitu. Oke. Barometernya kayaknya harus kayak Bro Arif nih. Kalau tidurnya udah kurang dari 4 jam, udah saatnya hire orang lagi. Parameternya apa, Bro Arif? Ya, kalau saya sih sebenarnya ya ini sih kalau memang udah harus, maksudnya ini bisa didelegasikan ya saya delegasikan gitu. Masalah kepercayaannya gimana, Bro Arif? Ini kan banyak orang yang ngomong, Iya. aduh gimana ya, nanti dia kerja nggak bener, atau nanti packingnya bener, inputnya nggak bener, aduh mending gue kerjain sendiri dah, lelet orangnya, nah kayak gitu. Ini kita ngomong mungkin udah tahap medium ya, mungkin beberapa di sini udah ada dropshipper yang udah lumayan mapan ya gitu ya. Coba gali yang lebih spesifik gitu. Ketika ketemu mencari tim yang super tim itu seperti apa, kan belum tentu langsung dapat. Ya, kepercayaan ya. Nah, sebenarnya kan kalau soal kepercayaan itu memang ya susah sih nyari orang, apalagi di zaman sekarang gini kan. Maksudnya kan memfilter orang-orang yang bisa dipercaya itu kan. Itu memang ya nggak gampang lah. Maksudnya ada yang dipercaya pasti udah direkrut sama orang gitu. Kebanyakan juga kayak gitu. Tapi sebenarnya gini, yang dari misalnya kita anggaplah recruiting apa namanya 3 orang, dari 3 ini ada 1 atau 2 yang nggak dipercaya, masih ada 1 yang dipercaya bertahan. Terus nanti lama-lama bertambah lagi, kita recruiting lagi, ya lama-lama sekeliling kita mudah-mudahan bisa jadi orang-orang yang dipercaya walaupun mungkin nggak 100% gitu kan. Tapi kembali lagi kalau kita nggak ini ya, nggak berusaha percaya, ya mau sampai kapan kita harus jadi Superman sendiri gitu. Artinya kita harus coba juga percaya gitu. Kalau misalnya memang kita harus ngalamin kerugian, ya itu anggap aja sebagai sekolah gitu kalau saya. Sekolah ya. Jadi Sekolah, bukan belajar. kegagalan ya. Bukan. Jadi kita gimana? Ya itu sih Om Jimmy, kalau mindsetnya mungkin orang yang beda ya, mungkin ya kalau misalnya kita yang apa namanya punya mindset yang luas ataupun cara berpikir yang lebar, ini bukan kegagalan tapi belajar gitu, sekolah gitu. Benar-benar. Ini ada juga sih sebenarnya yang nanya nih dari Resja, ini cowok cewek ya. Om, cara hire admin gimana ya biar kita nggak khawatir dan selalu safety Om, karena kan admin bisa akses data kita. Ya sekali lagi kita harus percaya, kalau nggak bisa dipercaya ya sudah kita sekolah, benar ya? Ya, ya peganglah kunci ya, maksudnya kadang kan kita kan, kalau istilah di Muslim, berprasangka baik aja dulu ya. iya betul. Kita tetap waspada kan, kita tetap waspada. Tapi kan apa namanya, kita kan bisa misalnya punya rumusan gitu ya. Rumusan itu kan dibuat kan untuk menghitung kira-kira ini bener nggak gitu. Misalnya kan kita bilang uang dari transaksi masuk berapa, transaksi keluar berapa, yang dipegang berapa itu. Atau bisa juga orang itu kita tes, misalnya dikasih tes pegang sekian, dia amanah nggak, ditambah sekian masih amanah nggak. Nah dari situ kita bisa ngelihat gitu. Dan biasanya kalau orang nggak amanah itu ya akan kegerus dengan sendirinya gitu. Lama-lama nanti sekeliling kita bakalan orang-orang yang amanah gitu. Oke. Ini ada pertanyaan menarik. Om, admin apa boleh ikut jualan dan punya toko sendiri? Dia jual produk kita juga. Nah, pertanyaan menarik. Ya, jadi tergantung ya. Kalau admin sih saya larang ya. Jadi saya memang kalau admin sih kadang larang gitu ya. Larang artinya gini.
larang kalau dia punya toko dan mengerjakannya di jam kerja. Oke. Jam Tapi kalau kerja. di rumah ya terserah malah di. Kalau dia di rumah itu pribadinya lagi sendiri, artinya dia mau mungkin belajar, ya itu it's okay aja gitu. Karena yang saya larang itu ketika jam kerja, karena kan itu nggak boleh lah ya kalau dia jam kerja dia ngerjain tokonya terus kita gaji dia kan nggak Ya, enak aja etis, gitu kan, nggak nggak etis ya. etis. Tapi Masa? artinya Iya iya ya itu sih. benar banget gitu loh. Tapi kita juga nggak melarang dia mau berkembang gitu ya, asal Iya di luar jam kerja gitu ya. betul. Bang, nih tanya lagi nih dari Hendy Asus. Bang tanya kalau admin sistem gajinya gimana buat karyawan dan kalau punya marketplace Tokopedia, Shopee, Lazada, Bukalapak, cocoknya adminnya handle berapa MP satu orang. Sekarang masih jadi Superman. Oke, mungkin tips. Nah, sedikit tips lah. Ya, jadi kalau saya ini yang saya bangun itu satu toko ya, bukan satu MP. Satu toko ini itu ada 7 orang tim. Satu toko itu dengan 7 orang tim. 7 orang tim itu dibagi-bagi job desk-nya. Ada yang dia khusus ngerjain orderan, ada yang dia untuk pengelolaan toko, ada yang dia sebagai CS kayak gitu, ada yang dia mencatat keuangannya. Nah itu dibagi kayak gitu kan. Nah terus habis itu tadi apa tadi kok lupa? Ya ibaratnya kalau kita ngomong saya baca ulang deh. Itu kalau sistem gajinya gitu loh. Oh Admin, sistem gitu. gaji. Ya, nah kalau saya sistem gaji ya standar ya, artinya tergantung job desk-nya juga. Kalau misalnya job desk dia berkaitan dengan yang pencari omset, saya biasanya kasih bonusan. Jadi misalnya kamu bisa capai ini, kamu bisa capai target berapa? Misalnya anggaplah sehari 100 juta, ya udah kamu dikasih bonus misalnya 1 juta. Nah, itu Oh. relatif lah ya, tergantung kitanya tulus atau enggak juga ya. Tergantung kita hitung-hitungannya kan kayak gitu kan. Hitung-hitungan. Terus abis itu kalau untuk yang admin CS, ya itu kan dia kerjanya monoton standar ya. Nah itu biasanya sih gajinya di 2,5 juta. Nah Oke. kalau untuk bagian yang kayak bagian pengerjaan order, nah itu biasanya gajinya sama 2,5, cuman dia mungkin di setiap di setiap orderan yang dia kerjakan itu ada bonusan, misalnya 300 perak, 200 perak kayak gitu. Buat penyemangat lah ya. Iya, jadi kadang kan ketika mereka pun di rumah mereka tetap mau mengerjakan gitu. Karena ada dapat nih kok 300 perak daripada dia santai-santai nggak ada menghasilkan apa-apa, ya udah ada orderan nih daripada nanggung-nanggung saya kerjain aja. Toh saya dapat duit kok dari sini kayak gitu. Oke. Berarti mungkin saya tanyanya lebih global aja ya. Jadi sorry ya kalau terlalu mengungkit ya. Kalau kita ngomong kan kapasitas orang kan mungkin beda-beda. Mungkin secara Betul. dropshippernya kayak Om Bro Arif ini kan udah besar kapasitasnya, sudah ribuan ordernya. Mungkin kalau mereka yang mungkin mulai dari dropship yang mungkin masih ratusan, itu juga skalanya kan juga nggak harus 7 orang, mungkin 1. Betul. Ya, dan persentasenya juga yang dibagikan juga tergantung kapasitas ya. Nah, yang saya mau rangkum adalah pertanyaannya dalam segi percentage itu ambil dari profit atau omset untuk dibagikan ke tim. Berapa banyak kira-kira? Kalau saya tetap ini ya, maksudnya dari persentasenya profit pasti kan. Ya. Kalau kita misalnya anggaplah profit untuk pembiayaan gaji, bonus. Benar, persentasenya pasti. Kalau kita sih biasanya itu sekitar di 20-an persen ya. Jadi 20-an persen dari profit itu pasti keluar untuk ke operasional. 20 sampai di 30% itu pasti keluar di operasional. Jadi kayak sebisa mungkin sih kalau bisa meminimalisir biaya yang keluar, karena ketika nanti profit itu menurun, itu masih bisa ketutup kayak gitu. Oke. Berarti jadi teman-teman yang ibaratnya dropship yang udah menengah mau di scale up, tetap hitung-hitungannya dari profitnya. Cukup kan nih buat hire 1 orang lagi? Jangan lebih dari 30% gitu, 20% batas amannya gitu. Betul gitu ya, kayak gitu ya. Betul. Oke. Nah, teman-teman,
ini udah mulai masuk ke jam 9 lewat. Coba kita lihat lagi di chat. Bang, bisa cerita awal-awal bangun tim IT dan platform, apa yang dipakai ke vendor dan bangun dari tim IT sendiri? Ini dari Mardin Pasla. Ini kayaknya pengen cita-cita punya Baleo Mall nih. Mungkin. Iya. Gimana? Jadi kalau untuk platform sendiri kan tadi ya saya sebenarnya kan nggak punya basic kan, nggak punya basic IT, nggak punya basic codingan gitu, nggak ngerti lah. Ya kita hire gitu. Nah dalam proses hire itu juga nggak gampang, maksudnya pasti ada kendala gitu kan. Di awal hire kita ngalamin kerugian kemarin, yang tadi saya sempat cerita itu Om gitu kan. Artinya kita pakai vendor. Terus kita udah buat kesepakatan sama vendor, ya perjanjian A, B, C, D, F, G ternyata tidak sesuai dengan vendor, ya kita anggap tadi itu sebagai belajar gitu kan. Kenapa ini bisa salah gitu kan dengan metode yang kita buat ini kok bisa nggak pas gitu kan, mulai dari pengerjaan sampai dengan estimasi waktu itu nggak pas, melenceng semua, itu melenceng jauh banget gitu. Sampai kan. Nah, tadi circle, kembali lagi kan circle, karena ini circle-nya ada Mas Arli juga kan, ada Bung Afan juga. Waktu kita membangun awal, kita saling tukar pikiran, kita saling share, kita saling coba ini gimana penyelesaian masalahnya gitu kan. Akhirnya kita coba pakai formasi yang berbeda, kita hire tapi kita kasih percentage sedikit gitu kan. Terus habis itu kita coba recruit, terus habis itu kita coba cari orangnya yang berbeda karakternya. Nah, itu kita terapkan. Ternyata berhasil gitu. Jadi yang awalnya pakai vendor, sekarang kita nggak vendor gitu, hire. Jadi orang itu ikut gitu, tapi kita ada percentage sedikit ya, itu kita kasih ke orang tersebut supaya apa? Supaya orang itu lebih mau mendelegasikan dirinya full gitu. Punya rasa memiliki lah ya. Iya, supaya dia punya rasa memiliki. Itu sih strategi yang kami terapkan kemarin ketika gagal di awal pembangunan lah gitu. Jadi kalau boleh saya rangkum buat yang penanya, kalau mau bikin tim IT dan platform, ya mulailah dengan berbagi dengan mereka, karena biar mereka kerjanya lebih giat ya. Iya. Karena kan kebanyakan programmer tuh orang-orang kalong semua, bisa 24 jam kerja gitu loh. Ini tapi seru nih Bro Arif. Tapi kelihatannya seorang yang sangat open banget gitu loh. Jadi sampai saya ini harus kayaknya mau nanya nih ke temen-temennya nih, itu testimoninya dulu deh gitu. Bro Arif ini bener gak sih orangnya seperti ini? Kan kebetulan nih ada si Bro Ardi Kurnia nih. Saya boleh ya panggil Ardi Kurnia dulu sebentar ya. Saya pengen tanya dia dulu nih, gitu loh. Nah, bentar saya spotlight dulu. Add spotlight. Nah, malah ketemu di sini. iya. Bro. Gas, Mas. Aku tuh tadi WA ke Arif malam ini mau ngajak meeting gitu. Ternyata lihat Instagramnya, baru webinar. Ya udah sekalian belajar. Bro, Mas Arli memang gitu orangnya, Om gitu. Om Jimmy. Dia merendah terus dia. Itu luar biasanya Mas Arli. ABN ini luar biasa, saudara-saudara. Gimana ngomong? Ini benar nggak sih orangnya secara omongan dan secara realnya gitu loh? Wah, saya ini baru ketemu orang yang kayak begini nih gitu. Kenapa? Saya itu kenal belum lama. Saya tuh kalau yang lama kenal itu sama Bung Afan. Saya kenal lama. Tapi kalau ABN ini saya belum lama kenal karena dikenalin juga sama Bung Afan. Waktu itu pertama ketemu kita di mana, Bro? Di Jakarta kayaknya ya. Di mute, Bro Arif. Ketemunya di Mas Arli. Sebenarnya pertama ketemu di Medan. Oh iya, kita ketemu. Aku ada acara di Medan. Acara seminar Mas Arli. Nah, kita makan durian di sana. Nah, saya nggak ada pikiran mau kerja sama ABN ini, nggak ada pikiran sama sekali. Terus satu ketika kayaknya mereka berdua ini kesulitan karena IT kalau nggak salah ya waktu itu ya. Gimana kalau Mas Arli masuk nih gitu. Aku juga nggak tahu IT. Marketplace itu apa, nggak paham saya sampai sekarang tuh Baleo Mall
Baleo Mall tuh omsetnya 1 bulan 14 miliar tuh. Transaksinya. Tapi sampai hari ini saya tuh nggak tahu marketplace dropshipping itu gimana, juga nggak paham. Ya dia orang ini yang agak gila ini. Jadi saya itu dapat kesaksian luar biasa. Saya sempat podcast, saya wawancara beberapa murid-muridnya ABN ini, mereka kesaksian sama saya semuanya luar biasa. Karena beliau ini kalau bantuin orang itu nggak tanggung-tanggung gitu. Jadi ya kan kita sama-sama, istilahnya kalau di dunia mentorship kan kita sama-sama pelatih kan gitu kan. Saya melatih di bidang yang berbeda sama ABN gitu. Nah, murid-muridnya ini kalau ngomong sama saya, ABN ini kalau ngajarin orang gitu ya, itu by phone. Gila nggak? By phone, bener-bener gitu. Ada Cak Muiz tuh yang dari Madura, itu ngejar ABN, ditelepon terus, ini gimana tokoku kok belum bisa, ini berhasil gitu ya. Terus dibimbing benar-benar lewat telepon sampai omsetnya itu 1 miliar. Gitu. Jadi gimana nggak pada nangis orang-orang sama ABN ini. Jadi apa namanya? Besar kuping lu nanti, Mas. Tapi beneran kapasitas beliau ini untuk dropshipping ya terutama. Saya orang awam di dropshipping. Dropshipping jujur aja saya belajar sama ABN sama Bung Hafan sampai hari ini. Itu. Saya bukan dropshipping, saya kan produsen, saya bukan dropshipping. Ya. Bukan dropshipper, saya produsen murni. Gitu. Dan ini saya coba dropship. Aku heran, saya jualan produk orang lain tuh sehari cuma laku 10, dia bisa 1000 gitu. Tapi serius, makanya tadi dia webinar saya langsung tak kejar aja lah gitu. Saya mau belajar ya. Jadi gimana bangun timnya. Memang di PT Baleo Mall kita partner gitu loh. Tapi di bisnis masing-masing kan kita juga punya manajemen sendiri gitu. Makanya kita saling belajar, saling menggali ilmu gitu ya. Ya kayak gini bener banget tadi, circle itu memang penting banget. Saya sampai sekarang masih haus banget ilmunya apaan ini gitu. Ya biar kalau cuan itu kan nggak cuma dari satu sumber kan, sana cuan, ini cuan itu kan lebih asik gitu. Tapi kalau kesaksian saya tentang ABN ini, saya salut banget sih gitu. Usianya juga masih muda, terus beliau ini emang orang yang kompeten gitu. Penampakannya dibandingkan sama isi otaknya itu jauh banget itu. Jadi serius, isi otaknya itu saya sendiri sampai nebak-nebak sampai nggak jelas. Kadang-kadang kan kalau ketemu langsung, bro ajarin bro, dianya yang sungkan gitu ngajarin saya. Makanya dia ngajarin orang, saya nyuri-nyuri kan gitu. Tapi gini, tadi saya ini loh, saya tadinya agak nggak enak kalau nanya terlalu mendaging, tapi pertama kali langsung dia udah munculin daging dia semua. Karena dia nggak punya sampah untuk dibagiin. Nggak punya, dia cuma punya daging aja, dia nggak punya sampahnya gitu. Makanya nggak ada, saya bilang. Dia nggak terlalu orang Medan tuh biasa tuh kalau ngomong kan langsung aja, dia marah langsung marah gitu. Kalau ini ya dia langsung. Jadi apa isinya to the point, ya udah itu yang disampaikan, itu memang karakternya BNC gitu. Ya Mas Arli paham lah, Mas Arli paham. Tapi sebenarnya ya itu tadi Om Jimmy, maksudnya kan ya saya pastikan di dalam satu sisi mungkin ada kelebihan, tapi di dalam sisi yang lain pasti ada kekurangan gitu. Namanya kita manusia kan, makanya circle tadi yang paling penting. Saya banyak belajar dari Bung Apan, belajar dari Mas Arli itu banyak banget gitu. Ada sifat-sifat yang mungkin kayak kekurangan di saya juga ada gitu kan. Nah itu kita saling belajar. Nanti kadang Mas Arli nasihati bro jangan kayak gini, jangan kayak gini. Ya itu sih. Jadi memang ya alhamdulillah itu ya. Alhamdulillahnya saya tuh dipertemukan sama orang-orang yang punya pemikiran positif itu sih. Thank you banyak bro. Bro, pesan terakhir dong buat audiens di sini. Dan saya izin ya, boleh di-share kembali ke YouTube ya, nanti ke depannya ya. Sorry, ke-mute Bro Arif. Oke, ya nggak masalah. Bro Arif, untuk penutup acara hari ini buat saya terlalu singkat, tapi saya udah bingung karena daging semua udah masuk ke otak saya, dan saya terus terang hari ini lupa mencatat yang biasanya saya mencatat karena saya baru pindahan. Bro Arif,
terakhir, kasih suatu kata-kata motivasi, inspiratif, yang bermanfaat dalam satu kalimat atau dalam satu ini buat teman-teman kita untuk bisnis dropship ini ke depannya seperti apa? Iya, ya sebenarnya sih kalau saya sih apapun yang kita inginkan ataupun apapun yang kita ingin cita-citakan itu semua bisa kita capai sih. Ya mungkin bagi sebagian orang katanya mustahil ataupun bagi sebagian orang katanya nggak mungkin. Tapi kalau kita sendiri punya kemauan itu insya Allah sih mudah-mudahan bisa. Insya Allah bisa. Kuncinya sih sebenarnya yang pertama tadi konsistensi. Terus habis itu juga circle lingkungan kita mendukung apa enggak. Terus kalau saya sih yang paling saya rasakan itu perubahan di hidup saya itu semenjak saya dekat sama orang tua. Itu sih. Jadi ternyata ya ini menurut saya ya doa orang tua itu benar gitu, mustajab, dikabulkan. Jadi apapun yang ketika saya mau ingin sesuatu, saya selalu telepon orang tua saya minta doain sama beliau, saya minta itu disebutkan dalam doa ketika dia habis sholat. Alhamdulillah ketika ada problem, ketika ada masalah, semua masalah itu seolah-olah kecil. Alhamdulillah itu. Padahal masalahnya besar, tapi seolah-olah kita rasakan kecil. Dan ketika dijalanin masalahnya selesai. Itu yang terjadi gitu. Jadi konsisten iya, terus habis itu juga evaluasi iya, circle iya, doa yang terakhir itu nggak boleh dilupa. Itu sih. Cuman itu aja sih sebenarnya. Keren banget bro. Hari ini gue belajar banyak sama lo, gitu loh. Kalau ada kesempatan di Jakarta, kita tim TDA Jakbar pengen banget ketemu langsung offline dengan Bro Arif, gitu. Siap. Teman-teman, hari ini ada 4.000 orang, ya. Hari ini mendapat daging semua, ya, dari Bro Arif, ya. Tinggal kita ikutin saran-saran beliau saja, bagaimana menjadi bisnis dropshipper yang dalam tanda kutip sungguh-sungguh ya, bukan cuma coba-coba, gitu. Karena bisnis Bro Arif sendiri, dropshippernya ya, bukan Balio Mall-nya aja ya, itu sendiri total 24 orang sekarang. Dan itu udah miliaran kita ngomong, ya bukan ratusan juta lagi gitu loh. Jadi bisnis dropshipper itu bukan cuma jual beli, tapi udah bisa jadi bisnis. Kuncinya adalah seperti yang tadi Bro Arif bilang, ya semua bisnis itu ya kita ngomong mulai dari semua dilakukan dengan konsisten, ya dievaluasi, berani dulu aja melangkah, ya semua mungkin dilakukan sendiri, tapi kemudian ya harus juga berbagi, ya harus percaya, mendelegasikan, ya tim itu nggak mungkin sempurna ya, kita harus punya review lagi aja bagaimana mendapatkan tim yang bagus. Terakhir ibaratnya saya setuju banget sama Bro Arif bahwa doa orang tua, doa orang-orang terdekat kita yang akan membuat kita itu makin lancar dalam berusaha. Terima kasih. Selamat malam buat teman-teman. Bro Arif sekali lagi terima kasih Pak. Sama-sama buat Om Jimmy, Om Leo. Ya. Semua ada boleh Mas Arli dulu. juga. Terima kasih buat Bro Arif. Yuk. Ya, kita foto bareng dulu. Mungkin Pak Leo bisa bantu di foto, Pak. Tolong teman-teman dibuka yuk, kita foto. Boleh kita foto bareng. Nah, saya remove dulu hot spotlight-nya, ya. Bro Arif saya remove spotlight-nya. Udah. Bro Arif kurang tidur terus nih kayaknya. Iya. Dari dulu lagi ngebangun ini yang di Medan. Dari dulu hustling terus. Luar biasa. Ya, kita foto bareng. Iya, oke. Ya, oke ya teman-teman ya. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Pak Wito, Bro Ali itu diundang nanti isi lagi di TDA Jakbar. Bro Ali. Mumpung ada langsung dijadwal ya Bro Ali ya. Ah, itu ditagi Mas Arli. Thank you banyak loh Bro Arif. Gitu. Ya, Bro Arif, sama-sama. makasih Bro Arif ya, kita ngopi belum sukses sempat terus. Oke, salam teman-teman. Thank you all. Terima kasih Bro Arif. Sama-sama. Thank you semua.